Halo teman-teman, kali ini saya mau sharing film Upon Entry. Itu film tentang orang pasangan yang berkunjung ke Amerika karena salah satunya itu gambarannya menerima green card diversity visa dan membawa pasangan. Jadi dia pengajuannya membawa pasangan dan ya udah, yang pasangan yang dibawa ini terus gugup selama perjalanan dari negara asal menuju Amerika, negara tujuan. Gugupnya saya juga nggak ngerti, ini digambarkan di film saja deh gugup. Ternyata benar, kegugupan itu teman-teman, kalau kita merasa nggak enak, kalau kita bisa merasakan ada sesuatu yang nggak enak, entah itu gugup, entah apa deh yang hati kita terasa seperti nggak enak, berarti kita memang sedang sensing, sedang merasakan sesuatu yang feeling gitu, seperti nyambung, connecting, terhubung dengan kita, entah apapun itu, entah ada masalah, entah ada suatu persoalan, entah ada seorang yang mungkin takut sama kita, pusing sama kita, atau kita yang sedang pusing, kita yang sedang stres, kita yang sedang membayangkan sesuatu, atau kita yang sedang mungkin takut sama orang, mungkin kita khawatir ada orang jahat, ada orang yang mau apa-apain kita, atau ada suatu peristiwa yang kita khawatir terjadi. Makanya caranya teman-teman, kita nih ya, masalah itu nggak bisa dihindarin. Semua orang ada masalah, kehidupan ada berbagai macam persoalan, dan kita itu harus, orang bilang ada stress management, manajemen stres. Salah satunya itu untuk menghadapi stres atau masalah yang timbul tiba-tiba, masalah yang timbul tanpa kita bisa pikirkan. Itu manajemen stres gunanya, yaitu saat terjadi masalah ya, kita harus belajar tetap tenang, tetap bisa mengontrol keadaan, dan kita harus, makanya hati kita harus murni, harus menegakkan kebenaran. Bukannya berarti kita terlalu pakem, terlalu sebutannya, terlalu defensif, atau terlalu ada tuh sebutannya saya lupa, kita terlalu kaku gitu, kita nggak mau lunak, nggak ada mau lunaknya, nggak ada fleksibelnya. Makanya jangan kayak begitu. Atau enggak, kita telah berbuat baik tapi ada orang gila, mungkin ada orang jahat, nah kita bagaimana menghadapinya? Ya kita harus pakai hati dengan tenang, intinya tenang, bijaksana menghadapi berbagai persoalan. Dan kita harus siap gitu ya, bukan saya bilang harus siap tempur bagaimana ya, maksudnya kita harus bisa fight itu, misalnya ya, fight tuh nggak selalu dengan marah-marah, nggak selalu dengan membalas, tapi bisa juga fight dengan ketenangan, dengan mengalah dulu, kita tangkap dulu apa sih masalahnya. Seperti orang misalnya kepolisian ditugaskan untuk menyelidiki suatu persoalan, mengapa terjadi keributan di suatu tempat, mengapa terjadi huru haram atau tawuran di suatu tempat, diselidikin dulu, tanya pihak A, pihak B, pihak C, atau kumpulkan bukti di lapangan, apa sih yang terjadi ya, kayak gitu. Jadi kita juga sama nih, kalau kita individu harus menilai suatu masalah, kita tenang, melihat dulu apa sih yang terjadi, apa sih akar masalahnya, apa yang menyebabkan hal terjadi demikian, dan kita harus bisa berpikir, settlementnya, penyelesaiannya bagaimana itu teman-teman. Jadi jangan kita malah terbawa nervous kayak gitu. Nah kita terus usahakan melakukan yang benar gitu. Jadi kalau memori kita ada lupa, atau ada sesuatu yang kita dicurigain orang kayak gitu, kalau kita benar, kita jujur, kita bisa menjawab, kita bisa memberikan penjelasan yang baik. Tapi kalau memang kita nggak benar, itu yang menjadi masalah. Di film Upon Entry ini ceritanya ini mau masuk ke Amerika, dan di Amerika itu ternyata dia ditahan lama. Jadi ini orang pasangan belum menikah. Penyebabnya ternyata dia pernah apply visa namanya tunangan kayak gitu ya. Nah itu dicurigain bahwa dia mau menyalahgunakan visa tunangan. Dia mendapatkan visa itu untuk ini pura-pura, untuk kebohongan. Jadi bukan visa yang dia minta itu sejujur-jujurnya. Jadi dia itu memang mau masuk Amerika, suatu negara, dengan visa tunangan. Karena yang satunya itu menang lotre green card, menang visa diversity, bisa masuk, dan dia
dianggap pikir mau memacari menjadi tunangannya dia karena ingin masuk Amerika juga. Itu yang jadi masalah, dan mereka diinterogasi, ditanya detail spesifik, ditanya dengan hati ya, dengan kejujuran. Jujur gak kamu? Jawabannya sama gak? Jawabannya beda gak? Ditekan itu misalnya, apa sih ini? Apakah kamu benar pernah ini? Apakah kamu benar mencintai dia? Kebiasaan dia apa? Keluarganya siapa, nama orang tuanya? Kayak gitu-gitulah, macam-macam. Alasannya ternyata dulu dia pernah mengajukan dan dengan warga negara Amerika, dan itu mereka break up. Nah, itu statusnya seperti masih nyangkut. Nah, ini kenapa ngajuin nama pasangan baru itu? Karena dipikir dia dulu apa dia putus atau bagaimana. Jadi seperti dia itu seperti pemain yang mau masuk sembarangan negara orang dengan visa itu. Apakah dia nggak tanggung jawab sama pasangan sebelumnya, kayak gitu, macem-macem lah. Apakah nanti dia hanya mau memainkan perempuan, macem-macem ininya deh, logika berpikirnya teman-teman. Jadi intinya kita ternyata setelah di cross check, ternyata benar dia jujur, memang dia saling mencintai, kayak gitu. Bisa matching antara jawaban yang satu dengan pasangan yang satunya. Nah, kalau nggak matching ya bahaya. Sampai itu ditanya, bener gak ini pasangan ini kamu bener-bener mencintai dia? Kalau pasangannya nggak jujur, nggak bener mencintai dia, bisa dia berpikir keselamatan dia juga nggak terjamin, atau visa dia juga takut nggak dikeluarin, nggak dirilis, bisa dia dideportasi juga walaupun dia telah memegang visa diversity, kayak gitu teman-teman. Makanya itu diuji, ternyata ya benar, dia katanya tetap mencintai pasangannya itu. Ya udah, jadi akhirnya bisa masuk dengan drama, dengan sampai handphonenya diselidikin, isi percakapannya diselidiki, ada gak kata-kata yang menyatakan bahwa dia hanya mau memanfaatkan pasangan gitu, hanya untuk sementara waktu, kayak gitu, hanya pura-pura agar mendapatkan visa bisa masuk Amerika, kayak gitu. Apakah ada kepura-puraan itu semua diselidikin, isi laptopnya, terus ada gak dia akhirnya diperiksa ulang barang bawaannya, ada gak barang yang membahayakan, adakah dokumen yang bisa membahayakan negara. Jadi malah meluas. Itu sebabnya tadinya dia disuruh matikan handphone, dia nggak matiin handphone, sampai handphonenya diperiksa semua. Jadi seperti jadi dibuat nggak enak keadaannya karena dia nggak mau matiin. Dia apakah dia teroris malahan, apakah dia penjahat. Jadi ininya banyak teman-teman. Padahal dia sebenarnya hanya dicurigai itu sebagai pemain, hanya mendapatkan pasangan untuk mendapatkan visa. Tapi karena dia nggak patuh, handphonenya akhirnya diperiksa semua karena dipikir jawabannya seperti muter-muter atau gugup, macem-macem lah itu, atau enggak ada jawaban yang nggak sesuai gitu teman-teman. Nah, kejujuran ini penting. Jadi setiap orang bisa ada celah kesalahan, dan kita mungkin bisa lupa atas kesalahan kita. Nah, itu mah kejujuran kita itu terus akan diuji. Kalau kita jujur, kita mau usahakan yang terbaik, nggak sepenuhnya jahat. Atau kalau kita sampai bohong tapi kebohongan putih, itu kebohongan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada kenapa dia harus berbohong, karena untuk demi kebaikan, kayak gitu. Jadi tapi bukan yang membahayakan atau ketahuan telek-telek dia itu berdusta yang merugikan pasangannya, merugikan orang lain, apalagi merugikan negara. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau misalnya dia kebohongan putih itu, oh sorry, saya betul-betul nggak sengaja, karena karena tadi gitu, karena harus kayak gitu ya, mau ya gimana ya, teman-teman harus ngerti sendiri gitu. Ada kebohongan yang baik, ada kebohongan yang nggak buruk, ada suatu tidak jujuran yang membahayakan gitu, macam-macam. Kalau sampai tawan ada sesuatu yang nggak benar dan kita lengah, kita rugi sendiri aja. Kecuali ada betul-betul ketat dan kita harus memilih suatu cara agar kita bisa selamat. Kita pintar-pintaran, misalnya kita ada orang gila mau kita, mau pukul kita, mau celakain kita. Nah, kita mungkin bisa bilang, oh itu ada polisi lagi datang. Nah, itu kan bikin takut, kita bohong dong, tapi itu kebohongan putih kan. Itulah teman-teman. Jangan kita berbohong tapi membuat kita
ketahuan kita itu pembohong yang nggak benar, ya, pembohong yang benar-benar jahat. Nah, itu yang nggak lucu. Nah udah akhirnya karena semua jujur, mereka berdua distempel bisa masuk Amerika. Itu teman-teman ceritanya. Jadi kejujuran penting. Jangan inilah kalau misalnya kita mau pakai cara-cara yang nggak benar dan bisa merugikan, itu alamat nanti bisa susah kitanya, entah itu masuk suatu negara atau bisa nanti pidana kalau ada hubungan sama negara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.